Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat. Kembali lagi di video pembelajaran hari ini. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas perhitungan pendapatan nasional. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa manfaatnya bagi kita jika kita melakukan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk membandingkan perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, untuk membandingkan struktur perekonomian suatu negara dengan negara lain. Yang keempat, untuk melihat kinerja pembangunan. Dan yang kelima, untuk membuat kebijakan. Jadi, jika suatu saat nanti kalian berkesempatan duduk di pemerintahan, data dari perhitungan pendapatan nasional ini bisa kalian jadikan acuan untuk membuat kebijakan sehingga perkembangan perekonomian bisa berkembang dengan pesat. Jika kalian membuka website Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia, kalian akan menemukan data pendapatan nasional Indonesia. Tapi, tahukah kalian bagaimana angka pendapatan nasional ini dihitung? Dalam perhitungan pendapatan nasional ada 3 metode yang bisa kita pakai, yaitu yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai metode ini, tetap simak video ini sampai akhir. Kali ini kita akan membahas perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, metode pengeluaran, yang kedua, metode produksi atau metode output, yang ketiga, metode pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi. Umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut: pendapatan para pekerja, pendapatan usaha perseorangan, pendapatan dari sewa, bunga neto, keuntungan perusahaan. Metode perhitungan pendapatan nasional yang pertama kita bahas yaitu metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga atau household consumption. Yang kedua, konsumsi pemerintah atau government consumption. Dan yang ketiga, pengeluaran investasi, investment expenditure. Yang keempat, ekspor neto atau net export. Dengan demikian, nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total 5 jenis pengeluaran tersebut. PDB sama dengan C tambah G tambah I ditambah X dikurang M. PDB sama dengan C ditambah G tambah I tambah X kurang M, di mana C sama dengan konsumsi rumah tangga, G konsumsi pemerintah atau government, I pembentukan modal tetap domestik. Ini adalah salah satu contoh pendapatan nasional Indonesia. Jadi di sini ada tertera konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, perubahan stok, ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. Seperti rumus yang sudah kita lihat sebelumnya, pendapatan nasional metode pengeluaran ini dihitung dari PDB sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurang M. Ini dari data ini bisa kita lihat konsumsi rumah tangga atau simbolnya C ditambah pemerintah, simbolnya tadi G, kemudian ditambah investasi I, dikurangi dengan perubahan stok, ini jika ada perubahan stok. Kemudian kita tambah ekspor, simbolnya tadi X, yang ini, dikurangi impor, M, 102. Maka C tambah G tambah I tambah X dikurang M, hasilnya adalah 412 triliun rupiah. Kemudian dari data PDB ini
Karena kita mau menghitung pendapatan nasional Indonesia, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing harus kita kurangkan dari produk keseluruhan yang dihasilkan dalam satu negara. Maka di sini kita harus kurangkan faktor produksi dari luar negeri sebesar 17,4. 412 triliun dikurang 17,4 triliun rupiah dapat hasilnya 393,6 triliun rupiah. Setelah dapat PNB ini, maka penghasilan Indonesia kita kurangkan dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya terdapat di data 8,8, dikurangi penyusutan atau depresiasi 20,6, maka pendapatan nasional sebesar 363,2 ini di tahun 2001. Sama halnya dengan tahun 2002 juga begitu ya cara perhitungannya. C tambah G tambah I tambah X dikurang M, kemudian dikurang dengan faktor-faktor lain, misalnya tadi pajak tidak langsung, penyusutan, dan faktor produksi dari luar negeri. Ini data dari Badan Pusat Statistik 2004. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.